Halo, jumpa lagi di video saya. Sudah cukup lama ya saya tidak bikin video pembahasan maupun tutorial ya. Nah, kali ini kebetulan remote saya yang baru sudah datang. Jadi saya mau membahas seputar remote dulu ya. Patut dicatat di sini nanti saya tidak akan membahas settingannya secara mendetail ya. Karena kenapa? Karena masing-masing orang itu punya gaya menyetir yang berbeda ya. Jadi settingan saya belum tentu sama dengan settingan kalian. Saya cuma akan kasih dasar-dasarnya. Nanti settingannya kalian bisa cari sendiri. Oke. Nah, sebelum saya punya remote yang model ini ya, saya itu selalu pakai remote andalan saya ini, Jumper T8SG versi 2 Plus yang Carbon Edition ya. Ini remote ini sudah saya pakai semenjak waktu saya main drone dulu ya, sampai sekarang. Apa keunikan remote ini? Keunikan remote ini adalah dia remote multi protokol. Kalian bisa lihat sini ya. Maksudnya apa multi protokol ini? Maksudnya remote ini bisa connect ke hampir semua receiver ya. Tidak semua, tapi hampir semua receiver dia bisa connect. Kalau dulu zaman drone dia bisa connect mulai dari drone-drone besar seperti MJX Bugs dan sebagainya sampai ke drone-drone kecil seperti JJRC yang mikro drone itu ya. Jadi untuk main drone itu kita cukup pakai satu remote. Begitu juga saat dibawa ke RC car. Jadi di RC car juga remote ini sama. Dia bisa connect ke hampir semua receiver ya. Yang pernah saya coba itu receiver FlySky. Kalau yang receiver seperti Dambo atau All-Star itu karena saya belum pernah ketemu sama barangnya, jadi saya belum bisa coba. Tapi saya yakin sih kalau untuk Dambo dan All-Star itu mungkin bisa connect juga remote ini. Nah, jadi kenapa saya ganti remote-nya? Ya, karena mungkin remote ini dirancangkan untuk aerial ya, jadi untuk main drone atau main pesawat, dan hitungannya kalau kita main aerial itu kan remote-nya cuma diam gini, kita main tidak kemana-mana kan, cuma satu tempat diam berdiri pegang remote. Sementara kalau kita main RC ini kan bergerak terus nih, dan tidak jarang remote-nya juga sampai dekat ke tanah. Alhasil kadangkala ada pasir atau debu atau lumpur yang sampai ke sini, ke gimbalnya ini. Jadi saya khawatirkan kalau terus-terusan nanti efeknya gimbalnya akan rusak karena kemasukan pasir atau debu sini ya. Untuk penggantiannya gimbalnya ini lumayan harganya, jadi ya udah saya akhirnya putuskan beli remote yang model ini, model pistol ya. Untuk main RC car saya. Nah, kita bahas dulu remote jumper ya. Selain bisa bisa connect ke hampir semua receiver, salah satu keunggulannya lagi yaitu kita bebas untuk menyeting channel mana yang kita pakai untuk mengontrol receivernya ya. Jadi begini, kalau receiver itu kan ada channelnya ya, channel 1, 2, 3. Ini kalau yang 3 channel, atau yang seperti ini yang 6 channel kan, channel 1 sampai 6 sudah fix di sini ya posisinya ya. Begitu juga kalau kita colokkan ke mobilnya. Jadi kalau misalnya setirnya kita colokin di channel 1, otomatis nanti di remote-nya juga masuknya ke channel 1. Cuma di remote ini kita bisa setting, tidak harus pakai channel 1, kita bisa aja pakai channel 3 atau channel 4 ya, atau malah kita bisa pakai switch seperti ini. Saya tunjukkan ya. Jadi sebelumnya settingan saya itu untuk RC ini ya, setir tetap di channel 1. Terus ini untuk pemindah speed ya, karena ini pakai gearbox dual speed ya, saya pasang di channel 2. Lalu untuk dari ESC yang juga berfungsi sebagai throttle-nya, gasnya, di channel 3 seperti ini ya. Jadi patut diingat untuk pemasangan kabel dari servo atau dari ESC nya ya, posisinya ya. Yang hitam kalau
kita bisa lihat di receivernya ini kan ada S itu signal, plus di tengah, minus di sebelah kanan. Jadi ini salah satu kelebihannya ya kalau konektor ini ya, konektor seperti ini. Jadi kita tidak bakalan merusak receivernya. Jadi tidak ada resiko konslet ya, karena posisi positifnya tetap di tengah, jadi mau dibolak-balik juga nggak masalah. Paling kalau kita terbalik masangnya, dia tidak akan berfungsi, tapi tidak akan rusak. Jadi boleh sedikit tenang lah. Yang jelas sebelum dipasang tetap pastikan di sini sesuai dengan petunjuknya ya. Oke, jadi sudah saya pasang ya, dari servo ke channel 1, dari pemindah gear ke channel 2, dan dari ESC ke channel 3. Oke, kita hidupkan channelnya, baru RC-nya. Oke. Ingat ya untuk selalu menghidupkan dulu remote-nya, baru RC-nya. Begitu juga kalau mematikannya kebalikannya. Matikan dulu RC-nya, baru setelah itu matikan remote-nya ya. Jadi jangan kebalik ya. Jadi untuk tahap awal hidupkan dulu remote-nya, baru hidupkan RC-nya. Oke. Jadi untuk di remote saja, di remote-nya ini perlu dicatat ya. Channel satunya yang ini kita bisa lihat di transmitter menunya, channel monitor. Nah, ini channel 1, ini channel 2. Tidak dipakai di sini, maka tidak bergerak ya. Ini channel 3, dan ini channel 4. Satu, dua, tiga, 4. Oke. Nah, terus seperti saya bilang tadi, kita bisa setting sesuai keinginan kita ya. Jadi untuk di remote jumper ini settingannya ada di mixer ya, model setup. Nah, kalau model setup itu untuk memilih model yang mau receiver yang mau kita konekkan ya. Jadi bisa pilih ini ini protokolnya ya. Kalau untuk receiver yang FlySky yang model ini dia pakai protokol FlySky. Sementara kalau untuk yang terbaru receiver yang ini dia pakai FHDS 2A ya. Jadi situ kita settingnya protokol untuk binding di sini. Nanti proses bindingnya saya kasih tahu ya. Oke, balik sekarang ke masalah mixer tadi. Seperti saya bilang tadi, seharusnya di sini kan channel 1 ya untuk stereo ya. Saya sudah setting channel 1. Terus channel 2-nya ya ini ya, channel 2-nya harusnya ini untuk pindah speed ya. Di sini channel 2 kan, tapi di sini channel 2 justru tidak berfungsi. Saya justru pindahkan ke sini untuk pindah speednya. Gimana cara settingnya? Begini, cukup channel 2 yang tadi harusnya pakai ini, kita pilih modenya simple aja ya, pakai simple. Baru source-nya kita ganti pakai switch. Kalau aslinya kan source-nya pakai ini nih. Nah, kita ganti pakai switch-nya bisa switch in, terserah kita lah, pokoknya sesuai keinginan kita. Itu satu. Terus channel 3-nya kan harusnya ini nih. Nah, saya ganti sama gitu juga. Simple, source-nya saya ganti pakai total, pakai ini. Jadi di remote saya ini channel 1 tetap untuk setir, channel 2 nya saya pakai ini, channel 3 nya saya pakai ini. Oke, itu baru di penyetelan channelnya ya. Belum lagi kita bicara penyetelan EPA. Kalau di remote ini kan namanya biasa EPA ya, endpoint adjustment itu. Endpoint adjustment itu kalau di sini di remote ini settingannya nih.
Nah, maksimum limit sama minimum limitnya. Ini EPA nya. Jadi kita tinggal setting mau berapa. Jadi saya kalau beloknya ini tadi channel 1 ya, itu belok ya. Kita mau setting cuma 50%. Nah, beloknya cuma sedikit, bisa kiri atau kanan. Di sini ya penyetingannya ya. Oke, ini saya setting 100. Begitu juga dengan throttle-nya atau gasnya ya, sama settingan di sini. Ini kalau di sini namanya scale-nya ya, scale plus, scale minus. Nah, sementara kalau di remote ini biasa dikasih nama EPA atau endpoint adjustment ya. Oke. Sama untuk settingan yang lain juga gitu. Terus untuk settingan modenya di sini ada banyak ya. Mungkin kalau kita gali lebih dalam bakal lama videonya. Jadi saya cuma bahas sambil lalu saja. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke remote satunya ya. Ini saya matikan dulu. Tekan dulu. Nah, ini remote saya yang baru ini FS GT5 ya. Ini dia pakai protokol AF HDS 2A ya. Ini protokol yang baru. Sebenarnya di atas ini masih ada protokol baru lagi dari FlySky itu, yaitu AF HDS 3. Itu dipakai di seri flagship mereka ya, saya lupa namanya, ada dua tipe itu yang untuk remote yang model stick sama remote yang model ini, cuma saya lupa namanya. Pokoknya yang seri flagship mereka itu udah pakai AF HDS 3. Apa sih bedanya antara AF HDS yang dipakai di sini model pertama sama AF HDS 2A? Itu lebih kepada ya mungkin performanya lah ya, frekuensinya segala macam. Mungkin kalau mau tahu teknisnya bisa langsung kunjungi situs mereka lah. Oke. Untuk remote-nya sendiri ini FS GT5 ini 6 channel ya. Jadi channel 1 steer, channel 2 throttle gas, channel 3 ini dia berbentuk tombol ya. Nah, baru channel 4-nya ini switch 3 posisi ya. Ini mungkin kalau di RC kita bisa pakai untuk winch ya. Mungkin tarik ulur ya, kurang tahu, saya belum pakai winch, jadi saya belum pernah coba. Channel 5 nya berbentuk knob ya, sama channel 6 nya juga berbentuk knob. Oke, ini karena masih baru saya belum binding ke receivernya ya. Terus satu lagi keunggulan dari FS GT5 ini beserta sebenarnya sih keunggulan dari receivernya ya. Receivernya kan FS BS6 ya. Dia sudah included gyro ya, jadi di dalam sudah ada gyronya. Gyro itu fungsinya untuk menstabilkan kendaraan lah. Nanti saya tunjukkan ya seperti apa cara kerjanya. Oke, kita masuk ke proses binding dulu. Untuk binding pastinya kita perlu kabel binding ya. Biasanya tetap bisa retakan ya tiap kita beli receiver atau kalau kita beli yang remote. Tapi kalaupun misalnya nggak ada kabel binding, kita bisa aja pakai kabel ini. Cukup disatukan antara kabel yang tepi dua nih. Jadi kalau yang model ini yang kabel coklat sama kabel kuning ditemukan, atau kalau yang model ini kabel hitam sama kabel putih ditemukan untuk bindingnya, untuk gantikan kabel binding ya. Oke, kita colokkan. Posisi binding ada tertulis di sini bagian paling atas ya. Colokkan, terus dikasih power dari ESC. Channel 1 saja, baru hidupkan. Nah, dia kalau sedang menunggu proses binding dia kedap-kedip seperti ini ya. Nah, untuk di remote-nya kalau kita mau binding, tekan dan tahan tombol binding ini, baru hidupkan remote-nya. Nah, itu kalau seperti itu berarti dia sudah binding. Sekarang matikan dulu power receiver-nya, cabut kabel bindingnya, baru sekarang kita bisa atur posisi switch-nya, posisi ini konektornya. Jadi sama untuk setir saya harus dipasang di channel 1 ya. Nah, ini juga bedanya antara remote ini sama remote
jumper. Kalau di sini kita nggak bisa ubah-ubah ya. Jadi kalau channel 1 ya tetap connectnya ke channel 1 ya ini. Dan kalau channel 2 ya connectnya tetap ke channel 2 ini. Jadi kita nggak bisa setting misalnya channel 1 pakai ini atau channel 2 nya kita pakai ini, nggak bisa. Jadi kita sudah berikat ya, fix ya. Ini channel 1, ini channel 2. Jadi kalau kita colokin setirnya ke channel 1 ya dia pakai ini. Kalau misalnya setirnya kita colokin ke channel 2 ya pakai ini, jadi beloknya. Lucu kan? Tapi mungkin kalau kalian mau coba silakan. Jadi untuk gasnya kalian bisa pakai ini. Dari SC kalian colokkan ke channel 1 dan setirnya kalian colokkan ke channel 2. Lucu mungkin ya. Jadi kalau dia seorang belok pakai ini, kita gasnya pakai ini, beloknya pakai ini, bisa aja sih, nggak ada masalah ya. Tapi kita pakai yang standar aja dulu sekarang. Untuk setirnya ke channel 1, yang dari SC ke channel 2. Baru untuk pindah speednya ke channel 3 ya. Oke, sekarang kita coba hidupkan. Oke, setirnya ya sudah fungsi ya. Channel 1, channel 2 nya, channel 3 nya. Nah, udah ya. Terus ini kadang yang saya sering temukan juga ya, ada yang suka bingung. Kalau ini kan sekarang posisinya kebalik ya. Sebentar, saya ambilkan rodanya dulu ya. Nah ini ya. Jadi sekarang posisinya kebalik ini. Jadi kalau ininya saya gas ke depan, yang seharusnya maju, dia malah mundur. Begitu juga sebaliknya, kalau ini saya mundurkan, harusnya mundur, dia malah maju. Banyak yang suka bingung atau panik, kok bisa kayak gini, seperti apa ngatasinya ya. Sebenarnya gampang, ada dua opsi. Opsi pertama, ini kabel yang ke dinamo kita balik ya, cabut, ditukar ya, plus minusnya ini, otomatis juga arahnya akan berbalik ya. Atau kalau mau yang gampang ya, setting di remote nya. Ini tadi kan channel 2 ya. Channel 2 cukup kita masuk ke menunya. Apakah kelihatan ya? Benar. Oke, kalau gini kelihatan ya. Pilih model, ini model ya. Nah, ini yang ref nih, reverse, refnya itu reverse ya. Reverse, pilih channelnya yang mau kita ubah, channel berapa? Channel 2 misalnya. Nah, oke, tekan lagi. Ini normal kan? Kita ubah biar reverse ya. Oke, back. Nah, sekarang kita coba. Maju, kita maju ya. Mundur. Oke, jadi kalau kejadiannya kayak tadi, kebalik ya, pas digas maju dia mundur atau digas mundur dia maju, ada dua opsi. Opsi pertama, tukar posisi plus minus kabel dinamonya, atau kalau enggak kita setting di remote nya, di reverse nya. Sama sekarang beloknya juga nih kayaknya ya, kayak kebalik juga. Jadi saya harus ubah juga settingannya. Kali ini yang diubah itu settingan di channel 1. Channel 1-nya kita ubah untuk reverse juga. Oke, kita tes. Nah, ya, kanan ke kanan, kiri ke kiri. Oke. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk menu-menu sendiri ya, ada berapa? Kita bisa lihat. Oh, bentar. Cek dulu. Ini kalau kita tekan ini ya, dia masuk ke model. Model ini untuk memilih model yang mau kita pakai. Jadi kita
Jadi di remote ini kita bisa pakai beberapa receiver ya. Ini harus matikan dulu. Oke, ini kita bisa pakai berapa model ya. Kalau di remote ini dia bisa sampai 20 model. Jadi maksimal 20 model. Jadi kita bisa pakai sampai 20 receiver ya kalau kita punya mobil sebanyak itu. Cukup banyak. Jadi model tinggal kita pilih model 1 untuk mobil ini misalnya, model 2 untuk mobil berikutnya. Pemilihannya di sini. Terus baru ada nama ya, ini nama ganti nama ini GT5A ini saya ganti coba WPO. Ini agak susah ya karena dia pakai sistem ini. LC. Oke. Ini untuk nama ya. Reverse ini tadi untuk mengatur posisi beloknya ya, belok atau gasnya kalau dia kebalik. Terus EPA, nah ini tadi yang saya bilang endpoint adjustment itu ya. Ini kalau channel 1 kan setir ya. Kalau misalnya setirnya mau kita bikin cuma belok setengah ya, ini dikurangin sampai 50% untuk posisi belok kiri misalnya. Baru belok kanannya nih, belok kanan dikurangin lagi 50%. Oke kan, baik. Nah sekarang setirnya hidupin. Oke, nah dengan begini dia setirnya cuma belok setengah sampai full. Oke. Balik lagi, EPA lagi kita kembalikan ya untuk yang terus ini tetap 100%. Terus untuk yang setir kanan juga 100%. Oke. Nah ini untuk setir ya. Terus kalau untuk channelnya untuk gas juga kita bisa setting sama, bisa dibikin sesuai itulah, sesuai keinginan kita. Bisa mungkin kita ingin mobilnya mundurnya nggak full ya, setting di sini. Terus kalau channel 3 sih mungkin karena kita pakai untuk ini kan tidak perlu setting. Oke. Baru kemarin baru lanjut subtrim ya. Subtrim itu untuk memastikan kalau misalnya kemudinya pas. Jadi kalau memang misalnya kemudinya agak miring gini, agak miring ke kiri atau agak miring ke kanan ya, di sini settingnya untuk ngepaskan dia. Tapi jangan terlalu banyak di setting subtrimnya. Kalau bisa usahakan supaya setirnya itu lurusnya itu dari settingan ini kita, dari link string ini ya. Jadi usahakan jangan dari substring itu cuma untuk setting yang sedikit aja, diusahakan dari itu sudah bujur. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak pakai substringnya. Oke. Ini bisa untuk setir, bisa juga untuk gas sama. Baru setelah substring ada dual rate. Nah sebenarnya saya bingung juga nih, untuk dual rate ini sebenarnya fungsinya lebih kemana ya? Karena saya lihat ini apa settingnya sebenarnya saya masih bingung ya. Ini dual rate ini sebenarnya apa bedanya dengan EPA? Coba saya bandingin dengan EPA ya. EPA channel 2 channel 2 ya. Nah sama kan, di EPA juga saya bisa setting
untuk membatasi ininya gasnya. Nah, ya. Ini saya setting full ya. Ini di EPA, terus di dual thread-nya juga sama, makanya saya juga bingung sebenarnya dual thread ini fungsinya lebih ke arah mana ya. Nah ini kan 100% ya, coba saya kurangi, ini 40 ya. Nah jadi kalau saya lihat sih secara fungsi sih sama aja nih antara dual thread dengan endpoint adjustment tadi ya. Cuma saya kurang paham ya. Mungkin ada bedanya di mana? Atau mungkin kalau kalian ada yang tahu bisa kasih tahu saya di komen nanti ya. Terus kita beralih ke eksponensial ya, EXP itu ya. Apa fungsi eksponensial ini? Eksponensial ini paling kerasa itu kalau di gas ya, di turtle-nya ya. Jadi kalau ini kan 0%, 1% atau 50%, jadi gini, ada itu enggak ya? Dia nggak ada grafiknya. Cuma intinya kalau eksponensial ini ya, kita bisa lihat langsung di sini aja di remote-nya. Kalau di remote ini ada grafiknya ya. Ini seperti ini dia. Nah ini simple ya. Ini kalau simple, ini eksponensialnya. Ini kalian bisa lihat grafiknya ya, seperti ini. Kalau saya turunkan eksponensialnya jadi 0, salah. Eksponensialnya pilih dulu. Saya turunkan valuenya jadi 0 ya. Nah, kalian lihat grafiknya jadi tegak lurus ya. Jadi gini, kalau misalnya kita setting untuk gas, kalau eksponensialnya 0, maka gasnya responnya itu linear ya. Antara gas sedikit lalu terus-terusan kita gas itu apa? Responnya linear. Istilahnya apa ya? Spontan gitu lah ya, mungkin ya. Nggak ada ketahannya. Sementara kalau kita setting ke ke 50 misalnya eksponensialnya, nah ini kan kurvanya jadi seperti ini ya. Jadi kalau posisi kita 0 kan tengah nih, jadi saat kita gas dia nggak langsung naik full, nggak langsung naik tegak lurus ya, tapi agak naik dikit kayak agak ngayun gitu. Baru begitu makin tinggi gasnya makin itu deh, makin tinggi ya. Ini paling terasa kalau kalian biasa main drone. Jadi eksponensialnya paling terasa ini kalau kita main drone dan kita setting di throttle-nya, gasnya. Jadi kalau misalnya eksponensialnya 0 tadi ya, responnya linear. Begitu kita gas sedikit aja, drone-nya langsung loncat. Bisa bikin kaget. Kalau untuk pemula pasti kaget tuh, kalau belum terbiasa main drone ya. Tapi kalau eksponensialnya kita setting kayak tadi 50%, jadi kurvanya tidak tegak lurus itu. Jadi begitu kita gas sedikit, nah dia naiknya pun juga dikit, perlahan-lahan. Begitu makin tinggi kita gasnya, baru dia naik ke atas. Jadi kalau kita main di throttle cuma setengah-setengah gini, respon drone-nya juga jinak deh ya, stabil. Tapi begitu kita main full, dia baru linear. Begitu juga kalau kita main di RC ya. Kalau di RC, kalau eksponensialnya kita bikin 0% seperti ini, ya berarti responnya linear. Jadi begitu kita gas, dia langsung maju. Coba kalau saya setting ini ya, coba lihat ya. Coba kalau eksponensialnya sekarang saya bikin 50%.
ya. Nah, saat gasnya di sini di tengah nih. Nah, ini naiknya dikit. Baru setelah setengah baru gasnya itu naik ya, naik full ya. Jadi waktu ini naiknya dikit-dikit. Sekarang kita bandingkan kalau eksponensialnya saya bikin tadi mana? Kalau saya bikin 0% lagi, saya balikin eksponensialnya. Lebih linear ya gasnya ya, bisa dilihat. Nah, lagi kita bandingkan lagi. Kalau misalnya eksponensialnya saya bikin 50%. Nah, ini saya setting 50% ya. Baik. Nah, waktu di setengah jalan gasnya masih sedikit ya. Baru setelah lebih dari setengah dia naik full. Jadi sebenarnya apa sih fungsinya? Kalau kita main itu crawler, eksponensialnya kita setting 50%. Jadi kalau kita ngegasnya sini, nah mobilnya nggak terlalu nyentak ya, tidak langsung naik. Baru setelah kita gas full baru dia. Nah, sampai setengah ini dia masih itu naiknya masih pelan ya. Nah, sampai sini baru. Berbeda dengan tadi kalau eksponensialnya kita bikin 0. Gak ada rasa sertakan di pertengahan ya, karena kan dari bawah dia naiknya linear. Jadi memang enaknya ini ya untuk kalau kita main crawler lah ya. Di saat kita gas ini mobilnya nggak nyentak naiknya dikit-dikit. Gitu juga dengan beloknya sebenarnya. Tapi belok saya tidak mau pakai, lebih ke gas aja. Oke, setelah eksponensial baru kita ke ABS ya. ABS itu automatic brake system ya, bukan ABS-nya mobil ya. Kalau ABS-nya mobil kan anti-lock braking system. Nah, ini beda, ini automatic brake system. Di sini saya setting off ya. Kenapa saya setting off? Karena sebenarnya saya belum ketemu settingan yang pas juga ya. Seharusnya sih kalau secara logika saya sih ya, kalau pakai ABS ini jadi mungkin sama kayak kalau kita pakai ESC yang kayak Hobbywing itu ya, yang 1040 atau 1060 itu. Jadi kalau kita gas kalau dilepas kayak itu dan rem. Tapi ini di sini agak itu ya, gimana ya, aneh ya. Justru dengan di on kan ABS-nya ini kesannya enggak kok bukan seperti yang diharapkan ya. Mungkin karena settingannya ya, saya belum ketemu settingan yang pas. Jadi untuk sekarang nih ABS-nya masih saya off-kan dulu ya. Nanti mungkin harus digali lebih dalam lagi untuk ABS ini supaya bisa sesuai. Nah, trim sama subtrim tadi ya, sama sebenarnya fungsinya, cuma trim ini lebih ke garis besarnya, sementara yang subtrim tadi itu lebih ke yang lebih halusnya ya, lebih lebih halus lah pokoknya. Jadi kalau misalnya trim itu beloknya ngaturnya agak banyak, nah kalau yang subtrim itu halus ya, sama kayak kalau kita nyeting radio lah, tuning sama fine tuning beda ya. Jadi gitu juga dengan trim ini. Jadi seperti saya bilang tadi, kita usahakan settingan dari mobilnya ya,
settingan setirnya kita usahakan sebisa mungkin sini udah bujur dulu, jadi kita tidak banyak main di trimnya. Oke, tapi kalau tidak bisa dihindarkan baru kita main di trimnya. Baru selanjutnya ke file save, app save nih ya. File save ini apa ya, ini penolong kalau gagal kalau terjemahan bebasnya ya, tapi sebenarnya bukan fungsinya gini ya, betul memang file save ya itulah ya penolong kalau gagal. Jadi kalau misalnya kita lagi main, remote kita tiba-tiba mati atau mungkin kendaraannya terlalu jauh sehingga kehilangan sinyal, nah disinilah fungsinya file save ini. Kita bisa setting apakah mobilnya langsung berhenti kalau kehilangan sinyal atau remote kita mati atau tetap jalan, itu semua tergantung di file save. Jadi untuk untuk channel 1 saya bikin off ya, karena channel 1 kan terus jadi enggak terlalu masalah lah. Kalau kehilangan sinyal ya biar nggak masalah. Terus yang saya setting on itu di throttle-nya. Jadi begitu dia kehilangan sinyal, mobilnya langsung berhenti, nggak jalan lagi dan nggak hilang ya. Jadi itu fungsi file save ya. Yang lain ya sebenarnya bisa kita setting atau tergantung ya kebutuhan kita. Tapi kalau untuk saya sendiri sih saya cuma setting di throttle-nya aja, saya 0% kan. Buktikannya ini misalnya tadi saya bikin throttle ya. Jadi kalau saya gas gini, remote saya matikan, nah dia berhenti. Jadi nggak jalan terus ya mobilnya ya. Coba lagi. Saya matikan remote-nya. Apa yang terjadi? Nah mati. Coba kalau misalnya file save-nya kita off kan ya yang tadi ya. Apa yang terjadi? File save untuk throttle ini kan 0% ya, kalau saya off kan. Nah kita gas, nah kita remote, ya mobilnya jalan mati juga. Oh berarti ini file save nya ada juga di ini ya, kayaknya di receiver-nya ya. Karena lihat receiver-nya ini langsung nyari sinyal nih ya, berarti kalau gitu sebenarnya nggak terlalu penting ya settingnya. Ya udahlah, tapi setidaknya cari aman lah. Jadi boleh aja kita setting file save-nya untuk channel 2 0%. Oke. Oh ya, mungkin kalau kita pakai receiver yang lain mungkin berpengaruh ya. Ya, oke, file save sudah. Baru berikutnya crawler ya. Crawler itu ini untuk mode khusus untuk RC yang pakai 4-wheel steering ya, 4WS ya, 4-wheel steering, jadi yang 4 roda bisa bergerak itu ya. Nah ini ada settingan model A cuma roda depan, model B cuma roda belakang, model C roda depan dan roda belakang bergerak ke arah yang sama, model D roda depan dan roda belakang berbelok ke arah yang berbeda, dan off ya. Jadi karena kita cuma pakai setir di roda depan, jadi ini tidak dipakai, ini off kan saja. Terus yang terakhir SPC. SPC ini tunggu singkatannya SPC kurang tahu saya, pokoknya mungkin ada stabilizer atau apa ya. Yang intinya ini gyro lah ya. Sekarang kita on kan dulu gyro ya. Oke. Baru nah ini untuk gyro pastikan posisi, karena gyronya kan ada receivernya ya. Jadi pastikan posisi gyronya itu receivernya itu di tengah-tengah mobil kita gini. Nah, supaya dia lebih akurat ya, dia mendeteksi posisi mobil. Oke, coba saya pasang gini. Sekarang baru kita kalibrasi dulu. Ini ada pilihannya ya, on, SPC. Nah, kalibrasi ya, tekan tengah, biarkan dia kalibrasi sebentar. Oke, sudah. Nah, kalau sudah begini bisa dilihat ini cara kerjanya gyro. Jadi kalau mobil kita lagi jalan tiba-tiba belok,
setirnya akan otomatis menyesuaikan sendiri. Ini tidak saya sentuh ya, bisa lihat nih, terus sama sekali tidak saya sentuh. Nah, jadi kalau saat mobil kita melaju lurus dan tiba-tiba dia berbelok dikit, mungkin karena settingan setirnya kurang pas, dia akan menyesuaikan. Nah, ini untuk sensitivitasnya dan sebagainya bisa kita setting ya. Ini jadi selain on off, ada menu untuk kalibrasi, ada juga menu untuk settingan normal atau reverse nya, siapa tahu balik ya, sama gainnya 50%, 100%, berapa banyak dia menyesuaikan. Throttle gain, ini kalau kita setting untuk throttle juga ya, untuk gasnya. Biasanya mungkin kalau kita gas, tahu-tahu tangan kita hentak atau apa, dia akan menyesuaikan supaya gasnya tetap stabil ya, tidak loncat-loncat mobilnya. Lalu selain itu priority, mungkin saya harus baca panduannya lagi nih untuk lebih dalam. Baru special, oke, habis itu aja. Jadi itu ya fungsi-fungsinya ya, termasuk settingannya. Kalau misalnya ada yang masih bingung ya bisa coba tanya saya. Oke, terus selanjutnya untuk remote ini, kalau kita mau lihat seperti apa channel-channelnya, ini ya di sini ya, dan satu pergerakan masing-masing channelnya bisa kita lihat. Ini channel 2, channel 2, ini channel 3, untuk itunya menunya, nama. Oke, ini voltase dari baterainya. Oh ya, baterainya. Ini juga salah satu keunggulan dari remote ini menurut saya ya. Karena kalau versi sebelumnya itu yang FlySky itu yang FSGT 3B ya. 3B itu seperti punya teman saya itu, dia baterainya pakai 8 buah ya kalau saya. 8 buah, jadi cukup banyak ya. Sementara kalau untuk remote ini dia cukup pakai baterai 4 buah, baterai AA ya. Jadi saya pakai baterai AA 4 buah, atau kita bisa juga pakai baterai 2S ya, 7,4 volt. Nah, untuk baterai 2S sudah disediakan konektornya di sini, terminalnya. Ya, lihat, kelihatan nggak ya? Tuh, ini. Ya. Nah, itu merah itu ya. Jadi itu dia konektornya, konektor JST merah ya. Cuma karena kebetulan baterai saya semua sudah pakai kabel DIN ya, DIN konektornya, jadi saya nggak bisa pakai. Tapi kayaknya untuk konsumsi dayanya ini remote ini cukup irit ya, jadi pakai baterai ini pun cukup lama bertahan. Ini saya pakai baterai casan ya, bekas baterai Tamiya saya dulu. Oke, jadi saya rasa sampai di sini dulu ya video saya ya. Seperti saya bilang tadi, saya tidak membahas secara mendetail soal settingan segala macam, karena itu masing-masing orang punya preferensi yang berbeda ya, sesuai dengan gaya mengemudinya. Jadi saya tidak bisa settingan saya bikin gini untuk kalian ikuti, belum tentu cocok, karena ya itu tadi masing-masing orang punya gaya yang berbeda. Saya cuma mau menunjukkan basic dari penyetingan remote, sekaligus ya itu tadi mungkin menunjukkan remote baru saya ya. Jadi
Kalau menurut kalian remote mana yang lebih enak, apakah yang model stick atau yang model pistol seperti ini? Kalau menurut saya sih ini tergantung kebiasaan ya, karena kemarin saya sudah terbiasa pakai remote stick, jadi enak-enak aja pakai remote stick. Sebenarnya justru kalau menurut saya ini lebih presisi ya untuk gas maupun untuk beloknya, tapi itu tadi balik ke kebiasaan lagi. Dan sekarang saya mau coba biasakan pakai remote yang model ini, karena itu tadi pakai remote ini terlalu riskan ya kalau kita main dekat-dekat lumpur atau dekat-dekat pasir itu masuk ke sini, yang bisa berakibat rusaknya gimbalnya. Jadi ya itulah, sampai sini dulu ya video saya ya. Semoga membantu. Kalau kalian merasa ada yang tidak jelas atau ada yang mau ditanyakan, jangan ragu, langsung komen aja di bawah ya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, tolong subscribe channel saya ya, bantu biar channel saya lebih berkembang. Oke, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam satu remote.